Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim, majlis ta'lim Al-Azhar, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, moga-moga selalu diberikan sehat walafiat panjang umur. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pemangku wilayah Bapak RT Indra yang saya hormati, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga siapa namanya? Bapak Karjaya juga yang saya hormati, orang tua kita Bapak Slamet, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ali Gordon juga alhamdulillah sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Nawawi, Pak Sauri, Pak guru kita Yai Bukhari, alhamdulillah, Mas Joko, alhamdulillah, Daeng, seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan kita termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Di malam yang mubarakah, malam hari ini kita kembali hadir di Majlis Ta'lim Al-Azhar, kajian setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di tempat ini, di Majlis Ta'lim ini, mudah-mudahan tempat ini nanti bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita pernah duduk tolabul ilmi, pernah duduk mencari ilmu. Sebab kata Nabi, asyaddan nasi yaumal qiyamati hasaratan,
ataupun asyaddan nasi yaumal qiyamah, asyaddan nasi hasratan yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada orang yang paling rugi nanti di akhirat itu, pada hari kiamat itu adalah orang yang diberikan kesempatan dia mencari ilmu tapi tidak mau datang mencari, serugi-ruginya orang. Makanya niatkan para jamaah yang dimuliakan Allah, niatnya litta'allum, niatnya litalibil ilmi, untuk mencari ilmu dan belajar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin sudah dijelaskan bahwa di antara pahala yang paling besar pahalanya itu ya di antaranya duduk di majelis ta'lim. Sehingga kata Nabi mengatakan, man ta'allama babam minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raq'atin tatawu'an. Siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, sudah bisa mengamalkan ataupun belum bisa mengamalkan. Macam tahajud. Saya tanya, tahajud baik apa enggak? Baik. Berpahala apa enggak? Tahu kan kita pahalanya, tapi kadang ada yang sudah bisa mengamalkan, alhamdulillah, tapi kadang-kadang ada yang bablas, baik sare. Ada enggak? Bangun masih bangun tapi kencing doang, habis kencing langsung tidur lagi. Nah itu ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi. Ada yang sudah bisa mengamalkan ataupun belum bisa mengamalkan. Duduknya di majlis ta'lim, kata Nabi, kana ayyusalliya, kana afdalu min ayyusalliya alfa raq'atin tatawu'an. Lebih hebat pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya alhamdulillah, apalagi sekarang habis ngaji kan ada nasi uduk biasa. Insya, kata orang Betawi tema bilang ke Keranji, ayo ke Keranji, dari Keranji langsung ke Ciledug ngaji, ayo kita ngaji, habis ngaji nasi uduk, makan nasi uduk. Ada ya. Mudah-mudahan berkah yang sudah ngasih nasi uduk, berkah insya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita ngaji malam hari ini masih melanjutkan sedikit lagi tentang masalah taubah. Kita lanjut. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, kata Nabi, lau anna libni adam wadiyan min dahabin. Ini Nabi mengandai, lau anna libni adam wadiyan, seandainya, sesungguhnya bagi anak cucu Nabi Adam, umat manusia itu, wadiyan, memiliki sebuah lembah. Seandainya kita ini memiliki sebuah lembah, sebuah tanah. Tanahnya kan yang ada apa namanya? Yang ada min dhahabin, daripada emas. Jadi ada apa namanya? Ada emasnya, ada enggak? Lembah yang isinya emas. Ada enggak? Ada enggak? Di mana? Freeport. Betul apa betul? Sulawesi ada? Kalau di Bogor di Pongkor. Kalau di Pongkor kan apa kayak jalan tikus tuh. Di mana? Di Pulau Mas. Apa itu? Oh, Pulau Mas emasnya ya. Benar, Pulau Mas. Ya. Emang Jakarta paling kaya emang. Jakarta doang yang paling kaya. Provinsi yang paling kaya punya pulau emas.
Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sekiranya kata Nabi, manusia itu memiliki wadian, sebuah lembah. Lembah itu min zahabin. Lembahnya lembah yang berisi emas. Maka kata Nabi, ahabbu ayyakuna lahu wadiyani. Maka dia akan suka ayyakuna adalah ada lahu baginya wadiyani, dua lembah. Nih, keinginan yang namanya manusia, sekiranya dia diberikan satu lembah emas, pasti dia menginginkan lembah keduanya juga menjadi dua lembah emas. Inilah namanya keinginan hasrat manusia. Yaitu betul keserakahannya itu. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah punya satu kepengen dua, kalau sudah pengen kebeli kepengen anu, itulah wajar. Sifat manusia. Enggak ada rasa puas. Sehingga kata Nabi, walam ya'afahu illa turab, sehingga kepuasannya itu tidak akan bisa tercukupi kecuali sampai mulutnya itu disumpal, dipenuhi dengan tanah. Maksudnya kecuali sampai dia masuk ke lubang kubur. Kalau sudah lubang kubur udah selesai Pak cerita. Sehebat apapun manusia dulu, kalau sudah masuk lubang kubur mah selesai. Maksudnya kisah kehidupannya itu sudah selesai. Makanya jalan-jalan ke Bintara, mampir dulu ke Keramat Jati. Hidup di dunia cuma sementara, semuanya sedang pada menunggu Kalau sudah mati mah enggak ada cerita. Harta kita banyak juga hanya cerita doang. Dulu bapak gua, iya kan? Dulu engkong gua, cerita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, pantas dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, celaka orang yang senantiasa bermegah-megahan, berpesta pora dalam kehidupan dunia, lupa akan akhirat. Salat henteu, ibadah henteu, ngaji henteu, dunia dicari. Betul apa betul? Ini jangan sampai kita seperti itu maksudnya. Terus mengejar kehidupan dunia sampai melupakan akhirat. Dunia boleh dicari, karena dunia adalah merupakan bagian daripada kehidupan kita, tapi jangan terlalu sampai melupakan akhirat. Karena kita punya prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Musik deh. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam. Ada Mas Joko nih. Betul apa betul? Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Itu sesungguhnya itu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, keserakahan, keinginan, harapan manusia itu tidak akan ada habisnya kecuali sampai masuk ke lubang kubur, hatta zurtumul maqabir. Wa yatubullahu ala man taba wa yatub
Wa yatubullah, dan Allah akan menerima taubat ala man taba, bagi orang yang bertaubat. Artinya siapapun orang yang sudah kadang bergelimang dalam lumpur dosa, banyak dosa kehilapan, tapi dia datang kepada Allah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka niscaya Allah pasti akan menerima taubat. Jadi jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah, namanya Abu Hurairah, balik Abu Hurairah. Ada yang tahu artinya? Abu artinya bapak, Hurairah kucing. Bapaknya artinya seorang laki-laki, bukan bapaknya kucing, dia bapaknya bukan. Maksudnya seorang laki-laki, seorang bapak yang memang suka memelihara kucing. Itu Pak, saking sayangnya sama kucing, kalau sorbannya ditidurin, dia nggak berani ngebangunin kucing, apalagi ditendang. Betul apa betul? Kita mah kadang-kadang kalau sejadah mau dipakai sholat ditidurin kucing, kadang-kadang kucingnya ditendang. Ya, betul apa betul? Jangan begitu. Sampai nggak pakai sorban, karena sorbannya ditidurin kucing. Namanya Abu Hurairah. Aslinya namanya Abdurrahman bin Sakhar ataupun Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Dilaqab sama Nabi dengan istilah dikunyah sama Nabi Abu Hurairah itu sekali lagi karena orang tersebut suka dengan kucing. Kucing mah nggak najis, Pak. Jilatannya juga nggak najis. Nah, kata Nabi, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Yadhaku, Allah tertawa. Yadhakullahu, Allah tertawa. Tertawa di sini jangan diserupakan dengan tertawanya manusia. Sebab laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sepantar sama dengan Allah. Yang dimaksud tertawa ataupun tersenyum di sini artinya Allah memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat. Karena para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tanda orang yang ketika ada orang yang sudah bisa memberi, ketika ada orang yang sudah bisa berbagi, ada rasa kepuasan, ada rasa bahagia. Kalau udah ada rasa bahagia, minimal dia tersenyum. Betul apa betul? Nih maaf, Bapak, kita duduknya di tempat ini senang apa enggak? Senang. Ada semacam kepuasan batin. Nah, yadhakullahu yang dimaksud Allah tertawa di situ itu Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, bukan tertawa seperti manusia pada layaknya. Makanya perlu ditakwil. Jangan sampai keyakinan kita ini jatuh kepada kesyirikan. Jangan. Jadi yadhakullahu subhanahu wa ta'ala itu artinya Allah tertawa di situ, Allah memberikan rahmat. Kepada siapa? Ila rajulaini, kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yadkhulani al-jannah, yang membunuh salah seorang dari keduanya, al-akhar kepada yang lain, yadkhulani al-jannat, yadkhulanil jannata, kedua-duanya masuk surga. Orang mukmin, orang kafir perang. Orang mukmin, orang kafir perang. Ini dalam kisah perang, Pak.
dalam kisah perang, Pak. Dalam kisah perang. Orang mukmin, orang muslim kalah sampai mati. Saya tanya, yang dibunuh masuk surga karena apa? Karena muslim. Karena muslim. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca, mengikrarkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena dia seorang muslim, terbunuh di medan perang, masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Dan orang tersebut adalah orang yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Jadi para syuhada itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu masuk surga. Bahkan darahnya para syuhada itu sampai hari kiamat itu mengalir terus, Pak. Dan arwahnya ataupun ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, itu nggak bakalan mati. Nggak bakalan apa? Nggak bakalan mati. Maka dalam Quran dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, kamu mengatakan bahwa dia mati, bal ahya'u walakin la tash'urun, akan tetapi dia hidup di sisi Allah, walakin la tash'urun, akan tetapi kamu enggak tahu. Jadi pengetahuan kita enggak sampai. Pemikiran kita enggak sampai. Pengetahuan kita enggak sampai. Padahal roh-rohnya almarhumah itu mereka hidup. Hidup di mana? Hidup di mana? Di satu alam namanya alam barzakh ataupun alam kubur. Jadi ada apa namanya? Ada alamnya masing-masing. Seperti hanya kita di alam rahim, hidup enggak? Hidup enggak? Hidup. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah alam dunia ini nanti ada alam barzakh. Almarhumah bapak ibu kita yang sudah mendahului kita itu, mereka hidup di mana? Di alam barzakh, di alam kubur, alam ruh namanya, alam arwah namanya, alam kubur, alam barzakh. Dan mereka, kata Nabi, kalau waktu hidupnya saling kenal mengenali, maka kata Nabi, innal arwaha junudun mujannadah, ruh itu seperti tentara yang dibariskan. Seperti tentara yang dibariskan bagaimana? Kalau memang seperti tentara, Pak, kalau memang angkatan darat kumpul-kumpulnya juga dengan angkatan, kalau memang dari angkatan laut kumpul-kumpul bareng-barengnya juga dengan angkatan laut, kalau dari udara kumpul-kumpul ngopi-ngopi barengnya juga dengan angkatan, dengan apanya? Dengan pasukannya masing, dengan angkatannya masing. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita waktu hidup di dunia saling kenal mengenal, kenal Pak RT, Pak Dayat, Ustadz Rahmat, Pak Slamet, Bang Ali, ya, terus Bang Nawawi, Yono, Pak Sauri, dan Yai Bukhari, Mas Joko, Dae, kenal kan? Kenal. Kalau di antara kita salah satunya, maaf, ada yang lebih dahulu meninggal dunia, lalu ketemu, nanti bakal bertegur sapa. Di mana itu pengajian kemarin? Di Gang 5 hadir apa enggak? Itu nanti bakal tegur sapa. Di mana? Kalau memang waktu di dunianya saling kenal mengenal. Ini kira-kira, maaf, jamaah yang dimuliakan Allah, bapak kita mendahului, ibu bapak kita mendahului kita, kemudian kita wafat. Setelah wafat, nanti kita bakal ketemu dengan bapak kita. Ketemu gak kira-kira? Ketemu di mana? Di alam barzakh. Karena ruh itu di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ruh itu ada dua. Nih ngomong ruh, Pak.
Pertama ada ruh mu'adzabah, ruh yang disiksa. Ruh yang disiksa. Ruhnya siapa? Orang kafir, orang munafik. Itu disiksa siang, pagi, siang, sore, terus nggak berhenti. Jadi di penjara mu'adzabah, disiksa. Jadi nggak bisa kemana-mana. Yu'raduna 'alan nari bukratan wa asya, siang malam selalu disodorkan kepadanya apa? Api neraka, disiksa. Makanya Nabi mengajarkan waktu sholat itu satu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Yang pertama min adzabil qabri, yang pertama dari siksa, berlindung daripada siksa di dalam kubur. Karena alam kubur itu ada, siksa kubur itu ada. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala biar selamat nanti di dalam kubur kita. Betul. Makanya doa. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, ruh itu ada yang muna'amah. Pertama mu'adzabah, mu'adzabah itu disiksa. Jadi ada ruh yang disiksa, singkat cerita. Dan yang kedua ada ruh yang diberi nikmat. Ruh yang diberikan nikmat. Nikmat di dalam kubur. Nikmat di dalam kubur. Ulama-ulama itu sudah konsensus, sudah aklamasi, Pak. Kenapa alam kubur disebut dengan raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga Allah. Harum semerbak, kenikmatan-kenikmatannya juga seperti kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Karena itu Allah pasangkan cerobong dari surga, kemudian masuk ke lubang kubur. Maka aroma-aroma yang ada di surga akan tercium. Aroma-aroma di mana? Di dalam kubur. Padahal itu baru alam kuburnya. Itu diantara kenikmatan-kenikmatan. Lahu kindilu, nanti bakal diberikan lampu penerang, terang benderang. Kemudian Quran itu nanti bakal menjadi teman-teman setia kepadanya. Dan orang yang di dalam hatinya ada bacaan Al-Quran, ada hafalan-hafalan Al-Quran, walaupun hafalannya cuma kulhu doang, harus yakin, Pak. Ini rumus, Pak. Innallaha la yu'adzabu qalban wa al-Quran. Ini rumusnya, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzabu, tidak akan mengadab, qalban, sebuah hati, wa al-Quran, yang menjaga Al-Quran, yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Allah tidak akan mengazab seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Makanya kudu kita punya namanya apa? Hafalan Al-Quran. Surat-surat pendek mah hafal. Jangan sampai surat pendek Pabaliyut inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar, inna lupa lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Baca kuliah ketuker-tuker mulu. Kuliah ayuhal kafirun wala antum wala ana wala antum wala an. Orang yang punya Quran dalam hati, orang yang punya hafalan Quran dalam hatinya, ingat, innallaha la yu'adzabu qalban wa al-Quran. Allah tidak akan mengadab seseorang yang di dalam hatinya ada flash disk Quran. Insya. Makanya apalin ya. Ya Pak RT ya. Tabarok mah apal. Bang Ali, apalin tabarok. Apal tabarok apal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Apalin ya. Karena kemarin sudah dijelaskan di antara hikmah fadilah daripada surat Tabarok itu bakal menjadi penyelamat kita semua. Bakal menjadi apa? Teman kita nanti di dalam kubur, menyelamatkan kita. Di antaranya surat Tabarok. Maka orang yang di dalam hatinya ada hafalan-hafalan Quran gak bakalan disiksa. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau dosanya banyak Pak Ustaz? Tapi dia hafal Quran, berkahnya.
insya Allah berkahnya daripada hafalan-hafalan itu Allah tidak akan mengadab. Karena urusannya urusan adab mengadab, urusan memberikan nikmat itu maunya siapa? Maunya Allah. Betul apa betul? Ketentuannya, regulasinya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kan ketentuan. Siapa orang yang beramal yang pertama kebaikan sekecil apapun, dia pasti bakal mendapatkan hasil daripada kebaikannya. Dan barang siapa yang bercocok tanam, siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia pun bakal mendapatkan keburukan. Itu kan regulasi, ketentuan. Tapi bagaimana kalau seandainya Allah memasukkan orang yang memang banyak dosanya ke dalam surga? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa, karena itu hak prerogatif siapa? Hak prerogatif Allah. Ibarat bapak jadi kepala perusahaan, punya pabrik, walaupun ponakan bapak bandelnya masya Allah, tapi kalau minta lamaran masuk kerja kira-kira dimasukin apa enggak? Hah? Tapi kalau orang lain, iya, dibuka-buka dulu paklaringnya, pengalaman kerjanya, kemudian tamatan sekolah mana, akhlaknya seperti apa, betul apa betul? Tapi kalau saudara kita kepengen kerja di perusahaan kita, ditolak apa enggak? Udah dah, lu mah masuk. Kan itu semaunya siapa? Semaunya yang punya perusahaan. Surga neraka punya siapa? Punya Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, berat sampai di akhirat Allah pun masih bisa dinegosiasi. Maka dalam Quran dikatakan yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu mayyasha. Allah mendahulukan yaghfir dulu sebelum wa yu'adzib. Allah mendahulukan mengampuni dulu sebelum Allah. Coba lihat ayat Qur'annya, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu. Allah mengampuni orang sesukanya Allah, dan Allah mengadab, menyiksa juga sesukanya Allah. Artinya orang yang dikehendaki sama Allah. Nah itu begitu. Tapi itu kan hanya sekedar regulasi, ketentuan, undang-undang, tata tertib. Kalau yang punya rumahnya, ibarat kata kita mau masuk ke rumah, tolong lepas alas kakinya, betul apa betul? Kemudian ketentuannya begini. Itu kan kalau orang lain, tapi kalau anak sendiri masuk ke rumah, betul. Nah itu seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka terakhir saya sampaikan, ruh yang kedua itu ada ruh muna'amah, diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang, malam, terus selamanya dia mendapatkan kesenangan. Dan orang yang diberikan kenikmatan itu, ruhnya itu bebas berkeliaran kemana-mana. Sekali lagi, bebas berkeliaran kemana-mana. Maka tidak salah kalau setiap malam Jumat ahli kubur datang ke rumah, hanya untuk minta doa walau sekalimat Al-Quran. Kalau enggak dikirimi dia sangat kecewa. Terus dia pulang dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Sholli wa sallim daiman la ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan ruh kita nanti ruh yang mendapatkan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nanti tanya jawabnya habis doa aja ya.
wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Bapak Kiai Haji Dudul Lukmanul Hakim. Mudah-mudahan menambah keilmuan pengetahuan kita dan mudah-mudahan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mewakili pengurus Musholla Al-Azhar, apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian ataupun penyambutan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bang Ali, nanya Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kita kalau dalam kehidupan sehari beramal ibadah, mendapatkan pahala yang kita perbuat selama hidup kita, itu kedudukan dan fungsinya dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir bagaimana? Kedudukan dan fungsinya amal ibadah kita dengan mendapatkan pahala, ya bukannya mendapatkan pahala dengan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhirat kelak itu bagaimana? Terus kedua, Sayyidul Istighfar itu fungsinya untuk apa ya? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya membaca Sayyidul Istighfar itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat itu perkara yang wajib kita imankan adanya. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan. Siapa yang dapat memberikan syafaat? Yang dapat memberikan syafaat itu nanti dalam Quran dikatakan mandalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang sudah diizinkan Allah. Jadi tidak asal orang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang sudah diizinkan Allah. Seperti waktu kemarin debat capres, tidak semua masuk, tetapi orang yang diizinkan boleh masuk. Nah itu seperti. Nah tentang masalah syafaat juga para jamaah yang dimuliakan Allah, syafaat itu kata Nabi, syafaati li ahlil kabair. Syafaat itu, adanya syafaat itu kata Nabi, syafaatku ini li ahlil kabair, untuk orang-orang pelaku dosa besar. Masya Allah. Jadi bagaimana kalau dengan kita? Itu bisa dibayangkan. Syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk bisa menyelamatkan umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad yang senang melakukan perbuatan dosa besar. Ataupun bagaimana dengan kita semua? Maaf. Bukan berarti nyombong dikit nggak punya dosa besar.
Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita dengan dengan rahmatnya Allah, dengan amal perbuatan kita, dengan ibadah kita pun itu sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku ini diperuntukkan bagi orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Sekelam apapun, sehitam apapun, sejelek apapun masa lalu, selama dia berucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bertuhan-tuhankan Allah, bernabikan dan berasulkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti bakal diberikan syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Tapi yang ahli maksiat, dosa-dosa besar yang mana yang bakal mendapatkan syafaat Nabi? Tentu adalah orang yang paling banyak memperkenalkan dirinya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya senantiasa bersenandung sholawat kepada Nabi, walaupun di sisi lain suka bermaksiat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dekat bersamaku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada. Itu begitu. Jadi di sisi lain dia berbuat dosa, tapi di sisi lain dia juga cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenalkan dulu kita kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh sayangnya Nabi kepada kita, Pak. Sayangnya Nabi kepada kita. Maka dalam Quran dikatakan laqad ja'akum fi rasul laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi penderitaan umatnya, penderitaan umatnya itu yang pertama kali merasakan penderitaan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Pak, sampai lapar 3 hari 3 malam sampai perutnya diganjal dengan apa? Dengan batu. Kita mau boro-boro sampai perut lapar seperti itu diganjal dengan apa? Diganjal dengan batu. Betul apa betul? Belum pernah kita. Betul apa betul? Pagi belum makan juga kadang-kadang ngoceh. Nabi mah 3 hari. Benar apa benar? Di rumah pas dibuka tempat nasinya, tempat berasnya kosong, ngomong. Nabi mah sampai 3 hari kan makan. Tuh. Jadi penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh berat daripada penderitaan yang dialami oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya. Oh ya. Yang kedua sayyidul istighfar, bahasanya juga sayyid. Sayyid itu raja. Sayyid itu tuan. Jadi dari semua istighfar itu, yaitu yang jadi rajanya adalah sayyidul istighfar, karena di dalamnya ada iktirafan, pengakuan diri kita kepada siapa? Allah. Allahumma lakal hamdu. Ilahi sayyidul istighfar itu gimana? Astagfirullah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal bukan. Kalau lupa sayyidul istighfar, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma lakal hamdu. Bukan pertamanya itu. Itu ada ada pengakuan bahwa engkaulah ya Allah yang sudah menciptakan.
Jadi ada kesadaran di dalam jiwa kita, kita ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa. Yang kedua, kita merasakan banyak berlumuran dosa. Aku mengakui akan segala dosa dan kehilapan-kehilapanku, tidak ada yang dapat mengampuni selain Engkau ya Allah. Itu begitu. Maka disebut dengan Sayyidul Istighfar. Keutamaannya para jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Nabi udah pasti ya, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan istighfar, yang pertama Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitan. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ada saja solusinya, ada saja jalannya, ada saja pertolongannya. Kalau orang yang sudah yang sering melazimkan dengan istighfar, itu begitu. Apa tadi Pak Nawawi? Kalau orang Islam Jam berapa? Jam 9? kampanye nih, mendukung Saleh Nasrani, itu keimanannya terganggu. Masya Allah. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau masalah urusan caleg mencalek, urusan milih dan memilih, kita sudah diatur dalam undang-undang, sudah ada namanya demokrasi. Tetapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini hanya sekedar ikhtiar. Ikhtiar itu kehati-hatian kita. Kalau artinya kita memberikan dukungan suara kepada orang yang non-muslim, sementara di dalam Al-Quran pun sudah melarang jauh-jauh hari untuk memberikan apa? Memberikan wala, memberikan dukungan terhadap orang-orang yang kafir. Dan jangan sekali-kali kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian semua. Maka untuk lebih ikhtiar ke situ, lebih baik kita menghindari seperti itu. Begitulah. Ya. Kenapa? Ya udah pasti. Kalau ngasih duit bagaimana? Kalau ngasih duit terima apa jangan? Ya orang bodoh lah nggak diterima duit. Hah? Terima apa jangan? Di rumahnya pasang spanduk Nasrani, ya kan? Kira-kira bagaimana penilaiannya? Dan dia haji lah. Ya biarinlah, itu mau urusan-urusan dia lah. Ya itu mau urusan-urusan dia kan. Sekali lagi kita kan demokrasi, artinya ada undang-undangnya. Kita diberikan kebebasan untuk berpendapat, diberikan kebebasan untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nurani. Tidak ada pemaksaan, Karena ya kan dari sisi undang-undang nggak ngaruh, itu masa bodoh. Karena di akhirat nggak bakalan ditanya urusan-urusan orang lain. Sekali lagi, kalian semua walatus aluna amma kanu ya'malun. Ini rumusnya nih, walatus aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab tentang perbuatan orang lain. Itu begitu. Itu rumusnya demokrasi. Tetapi urusan-urusan keimanan kita sudah membedakan lakum dinukum waliyadin. Itu aja. Ya. Tapi kalau menuju agama ini dosa. Kenapa? Kalau menuju dari agama ini yang jangan orang menjadi pemimpin muslim. Iya, udah. Jelas, itu mah ayatnya udah jelas itu mah. Jelasnya ayat. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh, karena kita ada undang-undang demokrasi, ada undang kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Boleh silakan. Tapi dari sisi agama kita dibatasi dengan akidah. Dari sisi keyakinan kita dibatasi dengan prinsip-prinsip agama. Itu begitu. Ya. Ya cukup ya. Udah doa udah. Tinggal makan. Ada makannya.
Login nggak bikin. Alhamdulillah. Ya, dimatiin.